Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rimba TV, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberkahi kita dan merahmati kita dengan kasih sayangnya. Dan semoga yang menonton channel ini bisa mengambil satu hikmah dan juga bisa dijadikan pelajaran hidup untuk mendapatkan daripada rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan jalan-jalan ke salah satu makam di Jakarta Selatan. Tak hanya jalan-jalan saja, kita akan juga sekaligus ziarah ke makam salah satu ulama yang merupakan ulama waliullah yang memiliki karomah di daerah Kalibata. Sebut saja beliau adalah Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad Habib Kuncung. Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad adalah seorang waliullah yang memiliki khariqul a'dah, yaitu di luar kebiasaan manusia pada umumnya, atau juga disebut dalam bahasa kewalian majdub, atau disebut dengan ahli darkah. Maksudnya di saat orang dalam kesulitan dan sangat memerlukan bantuan, maka beliau muncul dengan tiba-tiba. Habib Kuncung lahir di Ghurfah, Hadramut Tarim pada tanggal 26 Sya'ban 1254 Hijriah, dan beliau belajar kepada ayahanda beliau sendiri, Al-Habib Alwi Al-Haddad, dan belajar pula kepada Al-Habib Ali bin Husain Al-Haddad di Hadramut, Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Hafsi, dan kepada Habib Ramat Empang Bogor, atau juga disebut Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Fars. Karena sering memakai kopiah atau topi yang menjulang ke atas, atau juga disebut kuncung dalam bahasa Jawa, maka beliau digelari sebagai Habib Ramat Kuncung. Dikala beliau dewasa, beliau sering didatangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang akhirnya beliau berziarah ke Madinatul Munawwarah. Selanjutnya dalam bisyarah beliau disuruh ke Pulau Jawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kuncung atau juga Ahmad bin Alwi Al-Haddad termasuk keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keturunan ke-40. Secara garis besar, kehidupan Habib Kuncung sangat misterius. Tak ada yang mengetahui kapan beliau lahir. Habib Kuncung hanya diketahui lahir di Hadramut, sebuah daerah di kota Yaman. Identitas yang melekat pada dirinya adalah pedagang. Berdagang memang sudah beliau lakukan saat beliau masih muda. Posisi inilah yang membuatnya mengenal wilayah Asia Tenggara saat beliau berdagang sampai ke Singapura. Habib Kuncung berdagang yang lumayan sukses di Singapura. Beliau sampai memiliki peninggalan harta benda yang di tahun 20-an lalu senilai dengan harga 30 rumah di sini, ujar Habib Salim bin Ahmad. Salah satu kerabatnya di Rawajati. Mobilitas dirinya sebagai pedagang juga yang membuat menginjak tanah Bugis dan memperoleh istri di sana. Namun tak ada yang mengenal siapa istri Habib Kuncung itu. Dari perkawinan tersebut diketahui lahir seorang putra bernama Muhammad yang kemudian mewarisi harta peninggalan Habib Kuncung di Singapura. Namun Habib Muhammad kemudian meninggal dunia hingga terputuslah garis keturunan Habib Kuncung. Habib Kuncung selalu hidup berpindah-pindah, tak ada yang dapat memastikan. Habib Kuncung menetap di satu tempat tertentu dimanapun yang ia mau. Beliau hadir dan pergi sesukanya, hanya memiliki beberapa tempat tinggal di Kampung Melayu dan sempat singgah di sana, yakni rumah seorang pegawai gubernuran Batavia yang menjadi temannya. Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad atau juga Habib Kuncung sering muncul di majelis ulama kalangan habaib di Jakarta yang dipusatkan di kediaman Habib Ali Al-Habsyi Kuitang. Namun beliau dikenal masyarakat Bogor karena banyak menghabiskan waktu di sana. Sebutan Kuncung yang melekat pada dirinya menjadi gelar juga berasal dari kota Bogor, Jawa Barat. Masyarakat di sana menyebutnya seperti itu karena beliau selalu mengenakan topi kuncung. Hidupnya yang bergaya pengembara membuat tak banyak orang mengetahui sejarahnya secara persis. Beliau hadir dan dikenal oleh masyarakat sebagai seorang ulama yang misterius tapi berilmu tinggi. Banyak orang apabila mengalami masalah berat menghadapi kepadanya, bercerita atau juga bertukar pikiran dengannya dan meminta nasihat maupun fatwa. Jika kebetulan dapat bertemu, Habib Kuncung pasti memberikan nasihat yang merujuk kepada Al-Quran dan Hadis. Beliau menunjuki pokok-pokok penyelesaian beserta literaturnya dan kemudian menyuruh si peminta fatwa mengecek serta mengancinya sendiri. Setelah memberikan fatwa dan suruh memberikan nasihat, Habib Kuncung memberikan arahan kepada sang peminta fatwa untuk mencari dan mengkajinya sendiri.
Jika para ulama berkumpul dengan membaca kitab, selalu Habib Kuncung yang membaca kitab itu, karena suaranya yang bagus serta penguasaan bahasa Arab yang tinggi. Belakangan, tapi ini diyakini merupakan hal yang sengaja karena beliau tak ingin dilebih-lebihkan oleh orang. Saat itu beliau memang sudah mulai menunjukkan beberapa kelebihannya. Ada satu cerita, pernah satu ketika para ulama berkumpul di Kuitang, mereka ingin melakukan perjalanan ke Cirebon, Jawa Barat, memenuhi sebuah undangan. Saat itu, Habib Ahmad bin Alwi Haddad atau Habib Kuncung agak terlupakan hingga tak ikut rombongan ke stasiun. Para ulama berangkat pada pukul 7:30 pagi. Sampainya di stasiun Cirebon, ternyata para ulama menemukan Habib Kuncung sudah ada di sana. Ketika ditanya, beliau mengaku sudah berada di stasiun itu sejak pukul 7:30. Rupanya ketika rombongan ulama berangkat ke stasiun naik kereta menuju Cirebon, Habib Kuncung juga berangkat ke Cirebon dengan caranya sendiri. Keramat Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad, pernah pula suatu ketika Habib Kuncung membakar sampah dalam lubang yang sangat besar. Sekitar lubang itu terdapat pohon pisang. Rupanya pohon pisang itu sengaja ditanam oleh orang. Terang saja melihat lubang sampah itu dibakar, pemilik pohon pisang marah semarah-marahnya kepada Habib Kuncung. Habib Kuncung hanya diam hingga api itu padam. Ternyata pohon pisang itu tak ada yang mati satupun. Bahkan kemudian malah lebih bagus tumbuhnya. Karomah lainnya, setiap kali Habib Kuncung memakai jasa tukang delman itu pasti pulang lebih awal, karena setoran menjadi mudah tercukupi. Usirnya juga akan pulang dengan uang yang lebih dari biasanya. Makanya banyak sekali tukang delman yang mengharap-harap agar delmannya dimiliki oleh Habib Kuncung. Sekalipun bersikap aneh dan selalu muncul menghilang, orang-orang mengenang Habib Kuncung sebagai pribadi terhormat yang saleh. Hal-hal yang dilakukannya merupakan satu bentuk ketawaduan beliau. Tak ingin orang memuja-muja dirinya secara berlebihan. Beliau ingin dikenal sebagai orang biasa saja. Begitu tawaduknya Habib Kuncung. Beliau tak pernah mau menerima hadiah, baik uang maupun pakaian. Beliau hanya ingin dapat tampil seperti biasa, apa adanya, sekalipun tak ada orang yang meragukan kapasitas seorang Habib Kuncung sebagai wali Allah. Maka dari itu, setelah beliau wafat, beliau mendapatkan kehormatan sedemikian rupa. Sekarang masih banyak yang menziarahi makam keramat wali Allah Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad Habib Kuncung, tepatnya di Jalan Rawajati Timur 2, Jakarta Selatan. Orang dapat merenungkan kembali mengenai hidup yang seharusnya dijalani dengan tawadu dan kesolehan yang utuh. Akhirnya, pada tahun 1345 Hijriah, tanggal 29 Sya'ban sekitar tahun 1926 Masehi, pada usianya 93 tahun, beliau Habib Ahmad bin Alwi Haddad kembali kepada Sang Khalik dan dimakamkan di pemakaman keluarga Al-Haddad di Rawajati Timur, Jakarta Selatan. Setiap hari Minggu ketiga bulan Rabiul Awal diadakan peringatan Maulid di pemakaman beliau ba'da asar. Dan bukan hanya itu, di makam komplek Habib Ahmad bin Alwi Haddad juga tersimpan jasad mulia Sayyidul Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman Segaf dan juga Sultanul Qulub Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa, yang mana beliau adalah salah satu ulama karismatik di tanah Jakarta. Bukan hanya sering berziarah, bahkan banyak daripada anggota dan jamaah majelis beliau yang sering mengadakan acara Maulid Akbar di tempat tersebut. Gimana nih guys? Begitu indah dan sejuk menceritakan tentang pengalaman dan juga biografi singkat Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad. Semoga kita semua diberikan hikmah dengan apa yang kita dengarkan dan juga kita saksikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu merahmati kita dengan kasih sayangnya serta istiqomah di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.